Tunggu dulu. Anda tadi tak mau dipotong. Begini, saya jelasin dulu. Anda yang mau potong saya. Bukan Anda yang mau potong saya. 160 itu Pak. Bukan, begini Farhad. Ini kan bukan presiden. Sudah selesai. Tapi dia ayahnya wakil presiden. Masih keluarga presiden. Pasal 18 itu jelas. Gimana? Seru ya nonton cuplikan dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Okezone. Kalau udah, kita lanjut lagi yuk nonton Rakyat Bersuara. Dalam Gium itu ada penyebutan memang hukum itu keras. Ya, hukum itu keras, namun jangan pandang bulu. Nah konteksnya, nah ini kita bicara konteksnya. Asas yang equality before the law itu jangan sampai pincang. Nah, satu contoh kita membuka kembali. Tanggal 9 Desember Prof. Egy melaporkan, tapi itu kan tetap penyelidikan. Akhirnya dihentikan. Padahal di KUHAP tidak mengatur tentang pemberhentian penyelidikan. 109 ayat 1. Itu jelas dikatakan yang bisa dihentikan kalau sudah masuk dalam penyidikan, yaitu SP3. Nah, itu clear sudah. Nah makanya dengan berangkatnya waktu ini kita minta acara yang namanya gelar khusus. Setelah 3 kali baru diterima, nah beliau hadir di dalamnya. Saya di ruang sebelah. Di dalam itu ada 7 atau 8 lawyernya dari Pak Jokowi dan dari kita, dari kelompok Bang Roy, ada Tifa, Bu Tifa, ada Rismon ya, ada Egy, Pak Taufik juga ya, Bang Egy lagi pakai kursi roda, terus ada Kurnia, ada Rizal. Itu ternyata di gelar perkara tidak ada satupun atau selembar pun yang dibuktikan permintaan tentang soal ijazah. Tidak ada sama sekali. Tidak dihadirkan atau tidak ditunjukkan ijazah. Iya, dan sudah diminta. Fotokopi ada waktu itu? Tidak ada juga. Okay. Sampai dari itu Bang Roy ini cobalah diselitkan kembali seperti waktu Dirti Bidum, dan pada saat itu ada kan ya Dirti Bidum ya. Itu pun juga tidak mau. Lah, fungsi untuk gelar perkara khusus itu apa? Nah yang paling lucu ternyata dari pihak UGM itu terpisah. Tidak berkumpul di dalam. Seharusnya berkumpul di dalam, bisa menjelaskan, beliau juga bisa memaparkan, saling memaparkan. Kan tujuannya itu gelar perkara itu untuk clear lah, biar ketemu, kan begitu. Nah dari situ akhirnya kok begini ya gelar perkara ini. Kemarin salah satu wakil dari TPUA mengajukan kembali ke Bareskrim 3 video untuk novum supaya dibuka kembali. Tapi gini Mas, gitu kan maksudnya kan gelar perkara yang sebentar dulu. Itu kan tidak ada kaitan dengan perkara ini. Enggak, ini dengan dilaporkan dia itu kan laporan dari Egy Sujana. Biarkan aja dia bicara dulu. Kita mau dengar, coba kita mau dengar. Jadi biar jelas gitu loh. Jadi ini runtunnya gitu loh ya. Jadi di Mabes ini diajukan kembali. Kita minta dibuka kembali gitu loh ya. Karena apa fungsinya? Pentingnya penyelidikan jangan dihentikan. Periksa semua. Padahal dari awal sudah ada 5 orang yang diajukan. Ada 7 flash disk. Tambahan yang terbaru 3. Biar itu diproses gitu loh ya. Nah kalau kita mengacu kepada Pak Jokowi yang melaporkan, apakah dia pejabat negara? Iya. Kepres 30 dia diangkat sebagai dewas. Ya kan, Dewan Pengawas, apa Dewan Penasehat Dana Tara yang hampir 17.000 triliun. Ada putusan MK 105, PUU 22 dan 2024. Bahwa isinya pejabat pemerintah, lembaga negara, termasuk juga korporasi dan kelompok masyarakat boleh dikritik. Boleh dikritik. Bedanya kritik dengan
Ini bukan menyangkut kebijakan Pak Jokowi, tapi menyangkut pribadi. Ini penting saya kritik sampaikan. dengan misalnya merendahkan, menghujat, menjelekan. Itu kan mengkritik namanya. Mengkritik. Jadi, Bang Azam mungkin jadi intinya aja Bang Azam. Iya poinnya. 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 Apalagi secara media sudah MK mengatakan kalau perang itu tidak diartikan apa-apa. Tapi ini kelewatan banget. Kalau untuk menyangkut Pak Jokowi ini kelewatan banget. Bukan. Itu berbeda dengan yang Farhad jangan dipotong dulu biar saya menjelaskan. Oke. Nah, jadi itu maknanya gitu loh. Lah apalagi ditarik dengan legal standing yang tidak memiliki legal standing melaporkan pasal 160 misalnya. Pasal 160 ini menghasut yang harus ada deliknya. Deliknya itu ada korban. Korban itu sebuah perbuatan karena ada hasutan. Kan material kan? Jadi 160 itu langsung dan tidak langsung. Harus ada perbuatan material. Betul. Lah bagaimana sekarang? Apakah dia atau semua? Maksudnya perbuatan material itu yang mengerugikan? Iya. Misalnya Pak, misalnya? Betul. Misalnya sekarang saya di podium, saya mengatakan itu ada yang pakai kerudung merah itu kayaknya mengambil barang saya, tanda kutip ya. Iya. Itu mengambil barang, udah sikat aja tuh. Disikat, maka dia bisa melaporkan saya. Itulah yang 160. Saya melakukan penghasutan. Gitu loh ya. Nah, kadang-kadang saya bagaimana ya cara menariknya? Yang paling poin adalah satu. Bagaimana orang bisa melaporkan tanpa menunjukkan barang itu ada dan ahli? Barang itu bisa asli sampai atau tidak? Itu yang sebentar. Barang itu asli atau tidak yang namanya ijazah harus putusan pengadilan. Mas Azam, sebenarnya saya pikir dengan kejadian ini semua orang akan stop dan berpikir untuk melakukan itu. Tapi ini justru pengacaranya lagi ngomong kayak gini gitu. Mas tidak menyadari bahwa kalimat ijazah palsu dampaknya bisa ke Wakil Presiden Gibran diminta dimaksulkan, dihina segala macam. Bahkan dia juga dibilang ijazah palsu segala macam. Kalau nggak dihentikan ketika dia punya ijazah, kemudian diproses, ya polisi ini kan ada tingkatan, nanti ke tahap kejaksaan. Kemudian ada lagi ke pengadilan negeri tinggi, Mahkamah Agung, PK. Ya kalau memang Pak Roy semua nggak bersalah, dianggap itu boleh memperlakukan presiden seperti itu, ya mereka bebas. Nah, tapi kalau menurutnya nanti ternyata memang ijazahnya Pak Jokowi sesuai dengan pernyataan dari UGM bahwa itu adalah asli dikeluarkan oleh UGM, ya harus kita ketahui lah. Tinggal jangan persulit, ya mudah-mudahan jadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Bukan, begini Farhad, ini kan bukan presiden, sudah selesai. Tapi dia ayahnya wakil presiden, masih keluarga presiden. Sampai mati pun sampai mati pun masih dapat pengawalan. Kita mesti jawab proses begini. Saya jelasin dulu. Kalau itu yang menurut Farhad itu masih presiden, maka berlaku undang-undang. Bukan perbuatannya Mas, tapi cara kalian mempermalu dan menghina presiden, memperolok-olok gitu. Bukan, makanya itu yang saya kritik. Tapi kan prosesnya kan sudah dihentikan oleh Polda Metro, sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ya maksudnya udah stop aja. Tinggal gugat pelan-pelan, begini, makanya gini. Ngejek, kan? Saudara gini, ada undang-undang keterbukaan informasi dan publik, pasalnya 18. Pasal 18 itu jelas terhadap pejabat publik wajib. Tapi tidak berlaku untuk ijazah ya. Tidak berlaku untuk ijazah. Berlaku dong. Tidak berlaku untuk ijazah. Tidak berlaku. Saya ikut membuatnya. Kalau nggak ikut berlaku. Tidak berlaku untuk ijazah. Nggak ngerti itu. Orang nggak ngerti ngomong ya kayak gitu. Tidak berlaku untuk ijazah kok. Berlaku. Andi berlaku itu. Jadi gini. Ini pertanyaan buat Ajam gini. Karena bicara pasal 160 saya ingin tanya. Enggak. Sebentar. Pasal 160 KUHP itu apakah dia itu unsur pasal kumulatif atau unsur pasal alternatif? Saya tanya dulu. Loh, Anda tadi menjelaskan 160, saya tanya apakah pasal itu bersifatnya kumulatif atau alternatif? Apa bedanya unsurnya? Enggak, tunggu dulu. Apa perbedaannya menurut Anda? Berarti Anda enggak ngerti ya? Bukan. Anda ngerti itu nggak? Sudah jelas. Saya enggak. Loh, Anda kan tanya ahli hukum. Anda ngerti nggak unsur pasal kumulatif dan unsur pasal alternatif dalam kalau saya katakan itu kumulatif gimana? Nah, itu Anda udah salah. Bukan. Itu bukan kumulatif, Pak. Bukan. Itu pasal 160 KUH pidana. Itu tunggu dulu. Anda tadi tak mau dipotong. Begini, saya jelasin dulu. Anda yang mau potong saya. Bukan Anda yang mau potong saya. 160 itu Pak unsur pasal alternatif. Itu materialnya sudah harus jelas terbukti. Tunggu dulu dong, saya jelasin dulu. Anda